warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Juldan Restu Anugrah dari Diploma 3 Keperawatan kelas A. Saya akan membawakan sedikit materi tentang konsep dasar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 pada saat Kongres Pemuda II yang melahirkan sebuah Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga daripada Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa nasional. Mengapa Indonesia harus memiliki bahasa nasional? Karena Indonesia ini terdiri dari lebih 134 suku. Bayangkan jika Indonesia tidak memiliki bahasa nasional, pada zaman itu Indonesia akan lebih mudah diperdaya oleh bangsa asing dan akan terjadi perpisahan kembali. Dan para pemuda tidak ingin perpisahan itu terjadi lagi. Maka mereka semua memutuskan untuk berkumpul dan rapat untuk mengambil bahasa apa ini yang cocok dijadikan sebagai bahasa nasional. Lalu mereka pun mengambil dari bahasa Melayu yang sudah dipoles sedemikian rupa sehingga lahirlah bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang ini. Selanjutnya adalah fungsi bahasa. Yang pertama sebagai alat komunikasi. Fungsi yang lain adalah sebagai fungsi ekspresif, fungsi estetis, informatif, hayalan, dan emosional. Yang kedua, dalam karya ilmiah atau kegiatan ilmiah memiliki fungsi sebagai media komunikasi, ekspresif, informatif, dan resesif. Nah, selanjutnya dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi yang pertama sebagai lambang kebanggaan Indonesia, yang kedua sebagai lambang identitas nasional, yang ketiganya yaitu sebagai bahasa persatuan berbagai suku bangsa yang memiliki latar belakang bahasa dan budaya yang berbeda. Yang keempatnya yaitu bahasa perhubungan untuk menghubungkan antara satu dengan yang lainnya di wilayah Nusantara. Berikutnya dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia memiliki fungsi yang pertama sebagai bahasa resmi negara Indonesia, yang kedua sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan, yang ketiga sebagai bahasa perhubungan dalam hal mewujudkan kepentingan nasional, dan yang keempat yaitu sebagai bahasa pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Selanjutnya yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa yang baik dan benar atau bahasa yang baku adalah penggunaan yang sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Kaidah-kaidah ini meliputi yang pertama aspek tata bunyi atau fonologi, yang kedua tata bahasa, yang ketiga kosakata, yang keempat ejaan, yang kelima kelogisan atau masuk akal dan nalar. Penggunaan bahasa yang baik terlihat dari penggunaan kalimat-kalimat yang efektif, yaitu kalimat-kalimat yang dapat menyampaikan pesan atau informasi secara tepat. Kriteria penggunaan bahasa yang baik bertalian dengan yang pertama topik yang dibicarakan, yang kedua tujuan pembicaraan, tiga lawan bicara atau pembaca, yang keempat tempat, yang kelima waktu pembicaraan. Nah, yang kita bahas selanjutnya yaitu kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Dalam pemakaian bahasa Indonesia, termasuk bahasa Indonesia ragam ilmiah, sering dijumpai penyimpangan dari kaidah-kaidah yang berlaku tadi, sehingga mempengaruhi kejelasan pesan yang disampaikan. Adanya penyimpangan atau kesalahan umum dalam berbahasa Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, hiperkotek atau membetulkan bentuk yang benar menjadi salah. Contoh, asal kata yang betul itu adalah utang, diubah menjadi hutang. Karena sudah terbiasa disebut hutang, ya makanya kita menganggap bahwa hutang itu adalah bahasa yang baku atau yang betul, sementara utang itu adalah bukan bahasa yang baku, padahal sebetulnya bukan seperti itu. Yang kedua yaitu pleonasme. Pleonasme adalah kesalahan dalam berbahasa karena kelebihan dalam pemakaian kata yang sebenarnya tidak diperlukan. Yang berikutnya adalah kontaminasi. Istilah kontaminasi dipungut dari bahasa Inggris yaitu contamination atau pencemaran. Dalam ilmu bahasa, kata itu diterjemahkan dengan kerancuan.
Rancu artinya kacau dan kerancuan artinya kekacauan. Yang dimaksud kacau ialah susunan unsur bahasa yang tidak tepat seperti morfem dan kata. Morfem-morfem yang salah disusun menimbulkan kata yang salah bentuk. Kata yang salah disusun menimbulkan frase yang kacau atau kalimat yang kacau. Kontaminasi terjadi karena salah nalar. Penggabungan dua hal yang berbeda sehingga menjadi satu hal yang tumpang tindih. Kita ambil contoh kontaminasi imbuhan. Yang harusnya menyampingkan, ini malah ditambahi lagi imbuhannya jadi menyampingkan. Nah, itu adalah contoh kontaminasi. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata atau materi yang kurang lengkap. Sekali lagi saya minta maaf. Semoga dapat ketemu di kesempatan yang lain kali. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.